Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami kelompok 6 dari mata kuliah teori akuntansi akan mempresentasikan tentang aset dan pengukurannya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maulia Syafa Azhara Hartono dengan NIM akhir 240, Rifki Aditya Wicaksono dengan NIM akhir 161, Tiara Salsabila dengan NIM akhir 291, Nur Imama dengan NIM akhir 143, Rana Rihidi Suga dengan NIM akhir 195. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait perspektif penelitian dalam akuntansi. Dalam penelitian akuntansi terdapat berbagai perspektif yang digunakan oleh peneliti untuk memahami dan menjelaskan praktik akuntansi. Perspektif ini membantu menjelaskan bagaimana konsep akuntansi berkembang secara bagaimana praktik akuntansi diterapkan dalam dunia bisnis. Perspektif penelitian juga digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena dalam akuntansi, termasuk pengukuran aset, penyusunan laporan keuangan, dan pengambilan keputusan ekonomi. Perspektif memiliki dua jenis. Untuk yang pertama perspektif normatif dan yang kedua perspektif positif. Perspektif normatif ini menjelaskan bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan dan biasanya digunakan dalam pengembangan standar akuntansi. Sedangkan perspektif positif menjelaskan bagaimana praktik akuntansi terjadi dalam kenyataan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut. Pendekatan positif banyak digunakan dalam penelitian empiris yang mengamati praktik akuntansi dalam perusahaan. Lalu pada slide selanjutnya kita membahas perspektif nomotetis. Berbeda dengan perspektif ideologis, pendekatan nomotetis lebih menekankan pada metode ilmiah dan lalu pada slide selanjutnya kita membahas perspektif nomotetis. Berbeda dengan perspektif ideologis, pendekatan nomotetis lebih menekankan pada metode ilmiah dan penelitian empiris. Perspektif ini berusaha memahami praktik akuntansi berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti biasanya mengumpulkan data, membuat hipotesis, lalu mengujinya menggunakan analisis statistik untuk melihat apakah terdapat hubungan tertentu. Misalnya hubungan antara laba akuntansi dan harga saham. Jika hasil penelitian didukung oleh bukti empiris yang kuat dan dapat diuji kembali, maka teori tersebut dianggap valid. Dan dengan kata lain, perspektif nomotetis berfokus pada menjelaskan apa yang benar-benar terjadi dalam praktik akuntansi secara ilmiah. Pada saat ini dijelaskan bahwa metodologi digunakan untuk menentukan perspektif dalam penelitian akuntansi. Perspektif ini itu penting karena membantu peneliti memahami bagaimana suatu fenomena akuntansi akan diteliti dan dianalisis. Secara umum terdapat dua pendekatan utama, yaitu ideografis dan nomotetis. Pendekatan ideografi lebih fokus pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu kasus tertentu, sedangkan pendekatan nomotetis bertujuan menentukan pola atau prinsip umum yang dapat berlaku secara luas. Dengan menentukan perspektif yang tepat, penelitian akuntansi itu dapat dilakukan secara lebih terarah hingga metode yang digunakan. Proses analisis serta hasil penelitian menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aset dan pengukurannya serta perspektif penelitian akuntansi. Jadi, aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya ada kas, piutang, persediaan, serta aset tetap seperti tanah dan bangunan. Pengukuran aset merupakan proses menentukan nilai aset dalam laporan keuangan. Berdasarkan beberapa pengukuran yang digunakan yaitu antara lain historical cost, biaya perolehan, fair value, nilai wajar, net realizable value, nilai realisasi bersih, dan present value, nilai sekarang.
Pada slide ini, kita akan membahas tentang fondasi intelektual dalam akuntansi. Fondasi intelektual dalam akuntansi sebenarnya adalah dasar pemikiran atau landasan teori yang digunakan dalam pengembangan ilmu akuntansi. Jadi, akuntansi bukan hanya sekedar mencatat transaksi keuangan saja, tetapi juga memiliki dasar konsep dan teori yang mendukungnya. Dengan adanya fondasi intelektual ini, para akuntan dan peneliti dapat memahami mengapa suatu metode atau prinsip akuntansi digunakan. Selain itu, fondasi ini juga membantu memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan secara tepat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Fondasi intelektual juga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu akuntansi. Pertama, fondasi ini menjadi dasar dalam pengembangan teori dan standar akuntansi yang digunakan dalam praktik. Kedua, fondasi ini membantu kita memahami konsep dan prinsip akuntansi dengan lebih baik. Selain itu, fondasi intelektual juga mendukung berbagai penelitian dalam bidang akuntansi sehingga ilmu akuntansi dapat terus berkembang mengikuti perubahan dunia bisnis. Dengan adanya fondasi yang kuat, laporan keuangan yang dihasilkan juga akan menjadi lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh berbagai pihak seperti manajemen, investor maupun pihak lainnya yang membutuhkan informasi tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.